Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Asifa Nurfaida, NIM 1804970, nomor absen 23 dari Penjas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedaruratan medis 1, yaitu gigi lepas, mimisan, dan asma. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gigi lepas. Nah, gigi lepas itu yaitu gigi yang sudah copot atau gigi yang sudah lepas. Nah, penyebab dari gigi lepas atau gigi copot ini yaitu akibat dari benturan pada saat misalkan kita sedang berolahraga, kita sedang bermain, itu mengenai mulut atau gigi kita, otomatis benturan itu sangat kencang dan mengakibatkan gigi kita lepas atau copot. Nah, apa sih penanganan gigi lepas ini? Nah, penanganannya yang pertama yaitu tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Nah, yang kedua, jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Itu dapat merusak permukaan akar. Nah, yang ketiga yaitu bilas gigi Anda dalam semangkuk air, jangan di bawah air mengalir. Nah, yang keempat yaitu letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Nah, yang kelima yaitu pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Nah, yang keenam yaitu bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, apa sih penanganan gigi patah ini? Nah, untuk menangani gigi patah itu yaitu yang pertama, jangan panik. Yang kedua, patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Yang ketiga yaitu rendam dengan susu atau susu punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi gigi patahnya tetap terjaga. Nah, yang keempat yaitu jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Nah, yang kelima yaitu bawa ke rumah sakit agar kita bisa ditangani oleh dokter. Bagaimana caranya menangani gigi lepas? Nah, kedaruratan medis satu yang kedua yaitu ada mimisan. Mimisan itu yaitu epistaksis. Nah, epistaksis atau mimisan ini adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Nah, mimisan itu bisa karena kita panas dalam, bisa karena kita panasan, bisa karena kelelahan, alergi, benturan, suhu ekstrim. Suhu ekstrim itu bisa karena kita terlalu panas yang tadi saya jelaskan. Yang kedua bisa juga terlalu dingin. Nah, pertolongan buat mimisan itu yang pertama yaitu tenangkan dulu si korbannya, jangan sampai korbannya tuh panik. Nah, yang kedua, dudukan agar hidung lebih tinggi dari jantung. Jangan sampai pas kita mimisan itu kepala kita ditundukkan, jadi harus ditenggangkan. Nah, yang ketiga, bungkukan badannya ke depan. Yang keempat, beri instruksi agar bernafas dari mulut. Yang kelima, tekan pangkal hidung selama 5-10 menit. Yang keenam, bersihkan darah di bagian luar hidung agar tidak terceceran kemana-mana air darahnya. Nah, yang keenam, setelah terhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Lalu, pertolongan pertama pada mimisan itu yang pertama, jangan posisikan tidur terlentang atau jangan mengadah wajah ke atas sebab aliran dapat tertelan. Nah, kenapa kita harus telentangkan? Jangan sampai karena itu dapat mengakibatkan si darahnya itu masuk ke dalam mulut. Nah, yang kedua, menggosok atau menggoyang kan hidung segera setelah mimisan berhenti. Lalu hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Jadi bagaimanapun caranya menangani mimisan itu harus bisa si kepalanya menunduk ke bawah agar kotoran atau darah tersebut bisa keluar. Nah, bagaimana sih cara mencegah mimisan? Yang pertama yaitu jaga kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Nah, yang kedua yaitu pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Nah, yang ketiga yaitu sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas. Nah, segera ke rumah sakit apabila mimisan itu yang pertama nih, mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung atau selama 10 menit seperti di atas.
Nah, yang kedua disertai dengan pusing atau kelemahan. Nah, kalau misalkan si anak atau siapapun itu mengalami mimisan ditambah dengan pusing dan kelemahan, itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, yang ketiga yaitu mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan kepala. Nah, itu sangat berbahaya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Yang keempat yaitu mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung. Nah, sama seperti 10 menit selama 10 menit seperti di atas. Nah, yang kelima yaitu disertai dengan pusing dan kelemahan. Itu sama juga. Yang keenam, mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala. Sama juga ya seperti yang tadi. Jadi, apa sih yang harus dibawa ke rumah sakit pada saat mimisan? Ya yang tadi. Nah, yang kedaruratan medis satu, yang ketiga yaitu ada asma. Asma itu apa sih? Asma itu penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Nah, tanda atau gejalanya asma itu yang pertama, sukar menarik nafas, terdengar suara napas tambahan, otot bantu nafas terlihat menonjolnya tuh di leher ya. Nah, yang keempat, terjadinya perubahan warna kulit. Misalkan si kulitnya jadi warna merah, pucat, kebiruan, sianosis. Nah, yang kelima, kesadaran menurun atau gelisah atau meracau. Nah, penyebab dari asma itu apa? Yang pertama yaitu bisa faktor keturunan, bisa faktor lingkungan, bisa faktor makanan. Faktor makanan itu seperti apa? Misalkan dari kadar MSG-nya tuh tinggi. Nah, bisa juga dari pengawet, atau kacang, coklat, minum soda. Nah, itu bisa mengakibatkan asma. Nah, bisa juga karena faktor suhu dan cuaca. Nah, bagaimana sih cara penanganan asma? Yang pertama, tenangkan dulu si korban. Jangan sampai kita ikut panik juga pada saat korban mengalami asma. Nah, yang kedua yaitu bawa ke tempat tenang atau bawa ke tempat sejuk agar si korban bisa merasa tenang pada saat dia mengalami asma. Nah, yang ketiga yaitu posisi sesuai keinginan korban. Jadi jangan sampai kita yang mengaturnya. Nah, yang keempat, bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, obat asma itu bisa propolis ketotifen atau enggak bisa Ventolin inhaler. Itu tuh kayak semacam apa sih? Kayak semacam oksigen buat menangani asma. Nah, cara menggunakan alat asma itu harus dilakukan secara benar ya. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai kedaruratan medis 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.